Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang paling agung. Kita diberikan agama Islam. Dan itu merupakan tanda yang paling agung karena Allah berfirman, "Wa raditu lakumul islama dina." Allah ridha kita menjadi penganut agamanya. Dan ridha itu adalah hal yang paling dicari oleh ulama dan aulia, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menganggap ringan seorang muslim yang telah diberikan, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya nutfah, yang tadinya air sperma yang hina. Tadinya kita ini bakteri, bukan wujud manusia. Itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kita ini embrio, kita ini telur berubah menjadi manusia, diangkat yang tadinya hewan diangkat menjadi hamba Allah, Abdullah, suatu kedudukan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Abduhu wa rasuluh, paling suka Rasulullah SAW mendapatkan gelar al-abd, hamba. Kita tadinya hewan bukan manusia, kita tadinya bukan lagi hewan, paling hinanya hewan, mimma immahin, kemudian berubah menjadi hamba, dan dari hamba dipilih lagi menjadi muslim. Seorang muslim, apakah tanda itu tanda Allah benci kepada kita atau Allah itu tanda cinta Allah kepada kita? Tidak cukup dengan dipilih menjadi muslim, dipilihkan menjadi umat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat lagi gelar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, gelar lagi. Tidak cukup demikian, diberikan lagi satu ketingkatan, pintu maaf seumur hidupnya dibuka. Subhanallah, diberikan kartu maaf kita sampai seumur hidup. Itu yang harus kita lakukan kepada semua saudara-saudara kita muslimin. Ya Allah, saya berikan kartu maaf kepada semua umat Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad sayang kepada saya. Dalam satu riwayat dikatakan ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, ada nida min Rabbil Alamin, liyagumil afun anin nas. Bangkitlah orang-orang yang memaaf kepada para hamba Allah. Allah tidak ingin menanyakan mereka masuk surga tanpa hisab, nggak ditanya lagi. Ini hamba yang diciptakan dari air sperma yang hina, hidup dengan segala ujian dan cobaan, dia bisa memaafkan semua hamba Allah. Sedang Allah yang maha pengasih, maha penyayang, ganjarannya Allah tidak akan bertanya kepada dia, menanyakan. Sebab ini hamba selalu memaafkan hamba Allah hidupnya. Jadi satu kedudukan besar, liyagumil afun aninas, bangkitlah orang-orang yang memaaf. Makanya setiap hari kita mengatakan, ya Rabb, saya halalkan semua muslim yang ingin melakukan keburukan kepada saya. Tapi jangan nantang ya, muslim berbuat buruk pada saya, tidak. Ya, saya halalkan kehormatan saya halalkan harta saya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Saya tidak akan menuntut mereka, tidak di dunia, tidak di akhirat. Liyagumil afun anin nas. Kemudian bukan hanya diberikan pintu maaf selebar-lebarnya, tapi juga diberikan satu tawaran, ud'uni astajib lakum. Tawaran dari Rabbul Alamin, hai hambaku, minta yang kalian inginkan. Ada yang minta harta, tapi tadi dikatakan harta yang memang solehah, bukan harta yang tidak solehah. Ada yang minta menjadi waliullah, ada yang minta ingin bersama Rasulullah SAW, ada yang minta ingin mimpi Nabi Muhammad SAW. Karena memang permintaan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Minta apapun yang kalian minta. Jangan seperti satu orang yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, salah seorang sahabat ditawarkan, minta yang kau inginkan. Orang itu sahabat memang belum pintar, baru masuk Islam. Dia bilang, saya minta budak sahaya dan kambing. Minta budak sahaya dan kambing. Rasulullah SAW jawab, umat Nabi Musa lebih pandai dari engkau.
Bagaimana ya Rasulullah ceritanya? Ceritanya Nabi Musa ketika mencari kuburan Nabi Allah Yusuf ala nabiyina alaihi salatu wassalam, dicari-cari ketemu satu orang nenek ada tinggal di satu bukit. Tinggal di satu bukit dan dia tahu di mana kuburan Nabi Allah Yusuf. Ditanyalah, "Wahai nenek, kau tahu kuburan Nabi Allah Yusuf?" "Tahu." "Di mana tempatnya?" "Saya nggak bakal kasih tahu kecuali ada bayarannya." "Apa bayarannya?" "Pertama, saya ingin menjadi istri kamu di surga." Bukan suruh minta kambing jadi. Itu umat tadi yang baru masuk Islam tanya, minta yang kau inginkan." "Saya minta kambing dengan budak." Umat Nabi Musa ketika ditanya, "Minta yang kau inginkan," kena pakai syarat, "Saya minta menjadi istrimu di surga dan bahagia di dunia. Di dunia hasanah wa fil akhirah hasanah." Jadi ketika kita minta itu jangan yang ringan-ringan. Makanya Rasulullah bersabda, "Ya ummati utrubu al-firdaus al-a'la." Hei umatku, kalau minta jangan surga paling ringan, mintalah surga yang paling tinggi. Satu sahabat lagi ketika minta, "Ya Rasulullah," ketika ditawarkan, "minta yang kau inginkan." "Atrubu murafaqataka fil jannah." Saya ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Permintaannya tinggi sekali. Tapi ada nggak di antara kita yang minta tiap hari, "Ya Allah, biarkan saya menjadi wali. Tetapkan Islam saya, iman saya, anak-anak saya menjadi wali semua." Sebetulnya muslim itu wali semuanya. Bagaimana tadi kalau sudah dari hewan dirubah menjadi manusia? Dari manusia menjadi muslim. Muslim menjadi umat Nabi Muhammad. Apakah tanda cinta Allah atau murka Allah? Jelas tanda cinta Allah kepada kita. Kita diberikan Islam bukan untuk disiksa di akhirat, bukan, tapi untuk diberikan fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Dan bukan hanya kemudian ud'uni astajib lakum, diberikan tawaran minta yang kalian inginkan. Ada tambahannya lagi. Seorang tukang gojek, dia selalu menghayal, "Saya pengen jadi kiai, nggak bisa. Ingin jadi ulama, nggak bisa." Kenapa ya? Ada cara untuk digabungkan dengan ulama di sana. Cintailah ulama, cintailah para wali, walaupun sudah nggak ada zaman sekarang wali. Ada nggak? Masih ada para wali. Tapi kita tidak dapat mengetahui. Ingin ketemu para wali, anggap semua muslim wali, bisa ketemu dengan wali. Anggap semua muslim adalah wali. Sebab mereka orang-orang pilihan Allah yang Allah ridho, mereka menjadi penganut agamanya. Nah, itu dalam salah satu kalam Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu, "Man ra'a anna jami'al muslimin awliya faqad dakhala atabatal wilayah." Orang yang menganggap semua muslim wali, maka dia telah masuk pintu pertama daripada kewalian. Nah, itu bukan hanya kemudian almar'u ma'a man ahab saja, bukan ya. Ikhwani rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Tapi kita harus belajar mengenal Allah. Harus belajar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa mengenal tidak mungkin ada percaya. Tanpa mengenal tidak mungkin ada cinta. Jangan terbuai dengan bisikan setan, "Saya cinta Nabi Muhammad. Tiap maulid saya hadir. Tiap maulid saya nggak pernah absen. Selalu saya hadir." Kau mengenal Nabi Muhammad? Ya. Bagaimana cara mengenalnya? Bagaimana mengenal sosok Nabi Muhammad SAW? Saya akan bawakan contohnya. Bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad SAW sampai bisa lihat Nabi Muhammad di rumah kita. Kemudian tingkat keduanya untuk mengenal Allah dan sampai mengetahui Allah selalu bersama kita. Karena syaratnya seorang muslim di dalam kehidupan ini adalah mengenal Allah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Syekh Zubair bilang begitu. Kewajiban pertama seorang muslim harus mengenal Allah dengan yakin. Jangan ketika di rumah ada piring terbang sendiri kabur. Jangan melihat ada hordeng bergerak sendiri kabur. Yang dikenalnya jin, bukan manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada barang hilang dianggapnya setan atau maling.
tapi ketika dapat uang dianggapnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling sayang kepada kita, lebih daripada ibu bapak kita. Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat bahwa amal kita ini tu'rad alaih, dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari. Fa in wajadtu khairan hamidtullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahumullah. Kalau aku mendapatkan berita tentang umatku, mereka berbuat amal baik, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku dapatkan sesuatu yang buruk, aku memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi setiap hari Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk kita enggak? Itu dia. Dan Rasulullah paling senang seorang umat selalu memohonkan ampun untuk umatnya Nabi Muhammad. Kita akan bicara tentang bagaimana merasakan Nabi Muhammad ada di rumah. Nanti baru kita merasakan bagaimana ketika dibacakan maulid ada sosok Nabi Muhammad. Bukan sosok bolak-balik. Di hati ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya. Makanya kalau santri itu kalau mau belajar itu yang pertama dipelajari tazkiyatun nafs. Sebab ilmu itu kalau hatinya tidak bersih nggak bakal manfaat ilmunya, kotor. Bejana kalau kotor ditaruh air akan kotor airnya, dibersihkan dulu. Demikian pula kalau santri, pertama pembersihan jiwanya, kemudian diberikan hilyah, penghias dirinya agar pertama yang dikenal adalah keagungan orang tuanya. Setelah mengenal keagungan orang tuanya, baru dia bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang nyata di depan matanya, memberikan segala kebaikan, memberikan semua persiapan untuk anaknya dari mulai bayi. Kalau dia tidak mengenal jasa orang tua, tidak mungkin dia dapat mengenal Allah. Kalau dia tidak mengenal hak orang tua, maka dia tidak mungkin dapat mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita bagaimana seorang anak tumbuh dengan orang tuanya. Ini anak bertanya, wahai ayah, saya dengar dari ibu katanya ayah mengadani di telinga kanan, komat telinga kiri. Yang suruh siapa ayah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayah kemudian katanya berkorban untukku, berakikah untukku, ya, atas perintah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyunatku atas perintah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mencukur rambutku, kemudian menimbangnya dengan emas atau perak. Kalau di sini sekarang pakai emas. Lalu bersedekah dengannya. Siapa perintahkan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, yang ngurus kita dari kecil bukan bapak ibu kita. Mereka hanya menjalankan perintah. Dari mulai adzannya, akikahnya, khitannya, menyunatnya, mencukur rambutnya, dan memilihkan nama yang baik, itu karena perintah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama si anak mengenal, oh kalau begitu ayah, yang mengurus aku dari mulai lahir, yang memperdengarkan kepadaku, nama yang pertama didengar adalah nama Allah, asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan nama bapaknya, bukan nama ibunya. Lalu berkembanglah itu anak, tidur dengan ayahnya. Singkat cerita, banyak ceritanya, saya singkat cerita. Dia tidur dengan ayahnya, dan ayahnya ketika bangun tidur membaca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, subhanallah, nanti berlanjut dengan mengenal Allah. Ingatkan itu, saya suka lupa. Ketika ayahnya membaca Alhamdulillah ahyana sambil mengusap muka, si anak bertanya, ayah ini pasti perintah Nabi Muhammad juga? Iya anakku. Kemudian yang bersiwak-siwak, yang bersikat gigi, siapa perintahnya? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bangun sikat gigi, yang nyuruh siapa? Bukan bapak ibu kita, tapi perintah aslinya daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayah masuk ke kamar mandi, balik lagi. Kenapa ya balik lagi? Tadi ayah lupa masuk dengan kaki kanan. Ya, mestinya dengan sunnahnya pakai kaki
kiri dan berdoa. Itu perintah siapa? Nabi Muhammad? Iya, anakku, perintah Nabi Muhammad SAW. Di kamar mandi pun diatur ayah? Iya, di kamar mandi diatur. Bahkan ada 20 lebih sunnah masuk kamar mandi aturan Nabi Muhammad SAW. Jadi selama ini kita masuk kiri kanan itu semuanya adalah sistem Nabi Muhammad SAW. Di kamar mandi nggak boleh berlama-lama, pakai penutup kepala, pakai sendal, jangan lihat kotoran, bercebok dengan tangan kiri. Semuanya dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita melihat, ya Allah, ini kalau istilahnya ditulis tuh, ibu-ibu mau masak misalkan, jangan lupa tambahkan gula. Perintah siapa? Rasulullah SAW. Kalau masak, banyakkan sayurnya, jangan lupa bagi tetangga kiri kanan. Siapa merintahkan? Nabi Muhammad SAW. Bagian masak aja begitu, belum lagi bagian mandinya, ya, belum lagi wudhunya. Semua yang kita lakukan itu semuanya adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Sehingga anaknya ketika mau tidur, ayahnya matikan lampu. Ayah, kenapa matikan lampu? Nabi Muhammad SAW perintahkan, gunakan lampu yang secukupnya, yang lain tidak perlu matikan. Kemudian dibersihkan tempat tidurnya, itu perintah Nabi Muhammad SAW. Kalau mau tidur, kita punya spraynya, dibersihkan dulu, takut ada binatang. Menggunakan sepatu, dikibaskan dulu, dibersihkan, takut ada binatang kecil, kita bunuh, atau binatang bahaya, kita yang kena sakit. Itu perintah Nabi Muhammad. Anaknya bilang, sampai sepatu juga? Iya anakku, semuanya perintah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalian kita ini pakai pakaian dalam sholat apa? Bukan perintah bapak ibu kita pakai pakaian rapi. Rasulullah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi harus mengenal Rasulullah dari setiap kelakuan kita. Sampai ketika ingin meludah pun dia tidak jadi. Kenapa? Karena meludah ke kanan tidak bagus, ke depan tidak bagus, ke kiri atau ke bawah. Meludah pun diatur. Suatu hari anaknya mengatakan, ayah, kita beli durian yuk ayah. Jangan atuh, kalau kita beli durian tetangga bau durian tapi nggak dapat makannya. Kalau mau makan durian di luar saja, jangan di rumah. Kalau gitu bakal sate, apalagi sate. Orang cium bau sate tapi nggak makan. Kalau makan sate di luar, bawa kita ke rumah nggak apa-apa, tapi bakar sate jangan. Sensitif sekali. Bahkan ketika dia punya rumah pun dilihat temboknya, apakah mengotori hujan kepada tembok tetangganya? Enggak. Takut itu air hujan mengenai tembok tetangganya. Selama masih kena, sholatnya nggak bakal diterima, puasanya nggak bakal diterima, sampai tetangga itu memberi maaf dan menghalalkan. Jadi bukan hanya mengenal maulid ya Nabi salam, tidak, dia mengenal. Apalagi pada titik satu sampai dia melihat umat Nabi Muhammad. Ada orang mengatakan, saya kalau lagi maulid seakan-akan melihat Rasulullah. Ya bisa. Tapi ketika kau melihat umat Nabi Muhammad di pojok, di emperan toko, orang miskin tidur di emperan toko, seharusnya kau bisa melihat Nabi Muhammad di situ. Kalau kita berlalu di emperan toko dan lihat ada orang tidur, mungkin di Jawa banyak, di sini enggak. Jawa banyak. Lalu kita berlalu tanpa menengok, kira-kira kalau anak kiai kita datangin enggak? Kalau anak kiai yang tidur di emperan toko, kira-kira kita turun, waduh anak kiai kita, anak guru kita turun enggak? Turun. Tapi kena itu umat Nabi Muhammadnya apa-apa tinggalkan. Dia jalan, mau kemana? Mau hadir maulid. Itu umat Nabi Muhammad, ya nanti urusan dia itu, jalan sana. Nggak bakal diterima hadir maulid sampai dia menolong umat Nabi Muhammad itu dari emperan toko. Kalau anak guru kita bangun langsung ya, kita kejar, karena itu umat Nabi Muhammad. Jadi dengan mengenal Rasulullah, kita akan lebih cinta kepada umat Nabi Muhammad dan dijadikan bekal untuk mencari ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian sang ibu ingin membakar sampah, bapaknya lari memadamkan itu api. Ayah, kenapa? Rasulullah bersabda, wahai anakku, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, tidak sempurna iman kalian. 3 kali diulang, yang masih bisa mengganggu tetangganya. Ini asapnya itu akan mengganggu tetangga, tidak berani membakar. Kalau di daerah Kalimantan sana banyak yang bakar-bakar apa tuh? Hutannya, kasihan mereka. Berapa orang yang terkena musibah itu?
yang terganggu. Sejumlah itu dia mendapatkan dosanya. Satu kota bisa ya terserang dengan kasihan mereka. Ikhwani rahimakumullah, itu diantara cara kita mengenal Nabi Muhammad dari pekerjaan kita sehari-hari. Jadi apa? Dari mulai kehidupan kita sehari-hari, dari mulai menggunakan minyak wangi, bahkan ketika ada orang memberikan minyak wangi kepada kita, ingat doa Rasulullah, katakan tayyabakallah kama tayyabtani. Ya Allah, semoga Allah memberikan wangi kepada engkau dalam kehidupan sebagai engkau telah memberikan kewangian kepada saya. Ketika mencuci piring, mencuci tangan, kalau makan, tahharakallah kama tahartani. Selalu berdoa, memberikan doa kepada orang siapapun yang memberikan kebaikan sedikit, khususnya suami kepada istri, istri kepada suami. Seorang istri bisa juga ketika masak sambil berbicara kepada Allah. Nanti cerita-cerita keduanya saya sambungkan itu. Ini cerita tentang bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita baca maulid, ya, kenapa berdiri? Berdiri itu banyak arti. Para ulama kadang untuk merubah suasana daripada duduk lama, ayo kita rubah menjadi berdiri agar lebih semangat. Itu makna yang paling zahirnya. Tapi kalau untuk makna yang batin, banyak orang yang tidak paham, ya jangan disertakan. Kalimunas ala gadri, ugulihim, bicara kepada manusia sesuai kadarnya. Jangan kemudian ketika dibacakan maulid, ya Nabi salam alaika, salam yang kita ucapkan itu online langsung kepada Rasulullah, online, dan Rasul menjawab salam kita langsung, dan Allah mengucapkan salam kepada kita 10 kali. Ketika seorang merasakan demikian, dia mentakzim datangnya surat jawaban dari Rasulullah. Tapi untuk menjelaskan itu kepada orang susah. Nggak bisa menceritakan orang yang punya rasa kepada orang yang tidak punya rasa. Jadi apa penjelasannya? Ya sudah, para ulama hanya untuk merubah suasana, duduk capek, berdiri supaya lebih segar lagi. Itu ala gadri ugulim, sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi kalau diartikan sebagai orang, ketika dia bersalaman seperti kalau saya mengatakan kepada saudara-saudara, saya barusan dapat salam dari Rasulullah, besar nggak itu? Saya baru dapat salam dari Rasulullah. Iya, saya baru salawat kepada Rasulullah, ya Rasulullah jawab kepada saya. Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab, betul nggak? Bukan khusus bagi saya, siapapun bisa mengucapkan. Anak kecil pun bisa mengatakan, saya juga Habib, saya baru dapat salam dari Rasulullah. Kenapa? Saya baru salam kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab salam saya online, nggak pakai ada nanti besoknya, bukan pakai Gojek, nggak, langsung online. Bahkan disebutkan nama orang tuanya, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepada engkau. Maka Rasulullah menjawab salam kita. Ingat, nama kita disebutkan dan nama orang tua kita disebutkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ikhwani rahimakumullah, memang mengenal itu harus pakai ilmu, nggak bisa dengan mengenal tanpa ilmu. Percaya kepada Rasulullah dan percaya kepada Allah itu modal dalam hidup kita. Suami istri kalau nggak percaya hancur. Suami istri kalau tidak ada percaya, tidak ada saling cinta, tidak mungkin. Percaya baru tumbuh cinta. Tumbuh cinta siap berkorban. Tanpa cinta tidak mungkin dapat berkorban. Percaya, dan percaya tidak mungkin lahir kecuali dengan mengenal. Ya, dengan mengenal akan tumbuh percaya, dan percaya akan tumbuh cinta. Dari cinta akan tumbuh berani berkorban untuk orang yang dicintai. Bagaimana ibu bapak kita berani berkorban untuk kita karena cinta. Tapi kita belum tentu berani berkorban untuk orang tua kita, sebab memang cintanya di mulut. Apakah sudah mengenal? Belum mengenal. Apakah kita sudah mengenal orang tua? Belum. Ya, saya bawakan satu contoh. Kalau saya katakan ini, di sini ada kopi apa teh? Kopi, ya. Saya nggak minum kopi, tapi berkah insya Allah saya minum. Saya ambil contoh air ini, aqua. Air apa ya? Ini contoh air ya.
Untuk orang yang jeli dan siap untuk membuka semua rahasia, yang kita lihat ini apa? Plastik, air, ya, warna biru, itu yang kita lihat. Tapi ketika seorang yang memang mempunyai pengetahuan lebih, dia pandangnya apa? Air, apakah suci atau najis? Apakah halal atau haram? Ya, milik siapa? Itu akan semua jadi pandangannya seperti kita, air, plastik, warna biru, sudah. Tidak, tambahannya ada. Apakah berbahaya atau tidak? Betul milik dia, betul suci, tapi ada unsur bahaya tidak? Dari banyak hal harus kita melihat. Begitupun ketika melihat sosok orang, ini orang pantas tidak menjadi teman saya. Dilihat seluruhnya, perilakunya, makannya, bicaranya, semuanya diperhatikan, sebab dia akan menjadi teman saya seumur hidup. Makanya orang tua ketika ingin mengawinkan anaknya kepada lelaki itu harus dilihat daripada 7 atau 6 bagian. Pertama, agamanya, mazhabnya, keturunannya sah atau tidak, atau dari panti asuhan yang gelap orang tuanya langsung diambil, lihat keturunannya betul tidak anak dia. Dan daripada madhabnya tadi, apakah madhabnya Syiah atau Wahabi, jauhin itu ya. Dan dari segi orang tuanya, apakah orang tuanya dari keluarga yang tidak baik? Betul anaknya baik, tapi orang tuanya nggak baik. Anak yang baik, iya, tapi kau akan memasukkan anak perempuan kamu ke dalam keluarganya. Harus dilihat secara utuh semuanya. Betul dia baik, ya. Tapi ketika dia numpang di rumah orang tuanya, hidup dengan mereka, maka kehancuran bagi anak perempuan kita. Dilihat lagi apakah anak ini pernah kena narkoba atau tidak, sakit tidak, sakit jiwa atau tidak, punya amarah atau tidak, semua diperhatikan, sebab kita akan memberikan anak kita kepada dia. Dalam satu hadis dikatakan, man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimah. Siapa mengawinkan anak perempuannya kepada orang fasik, maka sama juga telah membuang anaknya. Kembali kepada tadi, bagaimana mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang mengatur itu siapa? Nabi Muhammad tadi. Mengatur perkawinan kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya kita tidak terlepas daripada sistem Nabi Muhammad. Banyak orang yang tidak mengetahui. Ini sebagian daripada sosok Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu saat anaknya mengatakan, ayah, saya melihat banyak orang kalau minum pakai bismillah saja, nggak pakai sholawat. Tapi ayah ini kok minum sambil baca sholawat. Kenapa ayah? Begini ceritanya anakku, ada hadis, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang pelit yang disebutkan namaku di depan dia tidak sholawat kepadaku. Ketika aku minum dengan tangan kanan, yang memerintahkan siapa minum dengan tangan kanan? Nabi Muhammad SAW. Dan minum dengan bismillah, yang memerintahkan pakai bismillah siapa? Nabi Muhammad SAW. Setelah minum membaca alhamdulillah, siapa yang merintahkan? Nabi Muhammad SAW. Dan ketika doanya, alhamdulillah saqani, segala puji bagi Allah yang telah memberi minum saya. Ingat, minum pun diikatkan kepada Allah, makan diikatkan kepada Allah, pakai baju diingatkan kepada Allah, bercermin diingatkan kepada Allah, semuanya diingatkan kepada Allah. Nanti bagian kedua saya bicara kalau ada waktunya ya. Lalu si anak mengatakan, jadi ayah kalau setiap minum makan pakai salawat? Iya. Ketika aku minum dengan tangan kanan, aku teringat siapa yang merintahkan. Ketika minum dengan membaca bismillah, aku terbayang sosok yang memerintahkan. Ketika minum dengan bertahap, aku teringat sosok yang memerintahkan. Dan ketika mengucapkan alhamdulillah, teringat sosok yang memerintahkan. Bagaimana aku tidak salawat kepada beliau, wahai anakku? Sosok itu ada dalam benakku. Ketika aku megang tangan, maka aku baca bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada yang memerintahkan kebaikan ini semua. Seakan Rasulullah menyatakan, ya ummati, kul biyaminik, wa kul usamillah, wa kul bimayalik. Perintah demikian. Minum dengan tangan kanan, minum dengan bismillah, dan selanjutnya alhamdulillah. Seakan itu program ada di telinga kita. Yang mempunyai program teringat dengan aslinya bisa. Tapi yang tidak punya program, bismillahirrahmanirrahim, minum aja tanpa ada mengucapkan apapun.
Contohnya lain. Kita kalau minum tanpa ada khitab, yang ada hanya bacaan. Kita minum bismillahirrahmanirrahim tanpa ada apa? Khitab kepada Allah. Bedakan dua perkara. Saya minum bismillahirrahmanirrahim. Lalu minum lagi dengan cara lain. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan nama-Mu Maha Pengasih Maha Penyayang. Hamba-Mu minum nikmat-Mu, ampuni aku ya Allah. Dia mengajak bicara dengan bismillahnya. Allah menjawab tidak? Menjawab. Yang pertama, baca saja, tidak dijawab. Tapi ketika dijadikan bismillah alat untuk komunikasi kepada Allah, maka Allah pun akan menjawab. Itulah perbedaan kita membaca sesuatu di air dengan para ulama dahulu. Ulama dahulu menjadikan bacaan sebagai sarana mukhatabah bainahu wa bainallah. Tapi kalau kita hanya sarana membaca sunnah saja. Ya, sunnah membaca bismillah. Untuk para ulama bukan sunnah, bisa wajib. Bisa wajib, tapi jangan ceritain nanti orang yang kurang paham jadi aneh. Habib ngatain wajib. Pengen tahu ceritanya begini. Ada dua teman lulusan pesantren. Pesantrennya cuman pesantren zahir. Ini pesantrennya berikut sufinya. Ini sunnah katanya minum pakai membaca bismillah sunnah. Yang satu mengatakan enggak pantas kau mengatakan sunnah. Betul sunnah. Coba artikan kalimat sunnah dalam minum dan makan. Artinya kamu tidak perlu, tidak wajib minta tolong kepada Allah, minta berkah kepada Allah ketika kau minum dan makan. Kau bisa makan minum tanpa pertolongan Allah. Itu kalimat sunnah. Sunnah saja minta tolong kepada Allah. Sunnah saja minta berkah dari Allah. Kau bisa minum tanpa minta tolong, sebab ba lil isti'anah walil tabarruk walil musahabah. Ba artinya untuk minta tolong, minta berkah dan minta penyertaan. Jadi ketika orang-orang mengatakan sunnah baca bismillah, betul itu hukum di dalam kitab. Tapi untuk orang yang mengambil dengan adab, masa saya bisa minum sendiri? Nggak mungkin. Masa saya tidak perlu minta tolong kepada Allah dalam minum? Nggak mungkin. Saya nggak bisa minum sendiri tanpa pertolongan Allah. Tidak, sunnah. Kamu tidak wajib minta tolong kepada Allah. Bayang itu kalimat. Kamu tidak wajib minta tolong. Sunnah, minta tolong bisa, nggak minta tolong bisa. Kau bisa minum sendiri. Itu artinya bahaya. Tapi untuk awam cukupnya sunnah. Tapi untuk orang yang tingkatan lebih bukan sunnah namanya. Dia bisa merasa malu tanpa bismillah. Malu kepada Allah, berosak, bahkan malu ketika tidak membaca salawat ketika minum dan makan. Sebab dia tidak mengingat sosok Nabi yang telah mengajarkan itu semua. Tingkatan orang belajar yang kemudian yang diajarkan adalah akhlak. Sebab bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Untuk akhlak, dan akhlak pertama yang kita berikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita pertama. Sekarang cerita kedua, cerita tentang mengenal Allah. Tadi mengenal Rasulullah ada ya, di rumah ada nggak? Jadi bukan hanya di maulid ya. Kalau orang Wahabi bilang katanya Nabi Muhammad hadir lagi maulid, bukan di maulid aja, di rumah juga ada Rasulullah ya. Di rumah ada, untuk yang bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad. Untuk yang tidak merasakan ya jelas tidak akan melihat Nabi Muhammad, walaupun di kuburan Nabi Muhammad dia berada. Saya ingat saya punya waktu pulang dari Madinah, ulama saya nggak pulang. Guru saya mengatakan, Muhammad kau boleh pulang sekarang. Waktu mendengar demikian itu Bogor, Empang sudah kelihatan. Masakan ibu saya sayur asam sudah kecium sudah. Bahkan rujak di belakang rumah saya itu tukang rujak sudah kecium. Bagaimana para ulama mencium baunya surga seperti itu? Para ulama sudah mencium baunya surga. Jadi kalau ada ulama pengen tinggal di dunia lama, bohong. Nggak ada. Wiridannya kalau ketemu satu orang, tolong doain biar cepet-cepet jalannya. Makanya para ulama mengatakan, law anna idza mutna turikna lakanal maut haraha likulli hayy. Kalau seandainya kita setelah mati kita ditinggalkan, pasti yang paling pertama bayar untuk mati adalah para ulama ya. Para ulama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan,
Ya Allah, coba aku ini dijadikan sebagai kambing digemukkan oleh keluarga aku, lalu dipotong dibagi-bagi masyarakat. Nggak ada Abu Bakar Siddiq. Karena takutnya apa? Besok diangkat menjadi kafir bisa. Siapapun para ulama yang ditakutkan besok jadi kafir. Itu yang ditakutkan. Ya, jangan lagi besok. Dalam hadis yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya mukmin pegang tasbih, paginya sudah pegang sesuatu kayak salib, naudzubillah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Makanya nggak ada mereka terbahak dalam keadaan banyak sedihnya karena khawatir dicabut iman dan Islam. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut itu bukan takut musibah ya. Musibah paling besar dicabut iman dan Islam. Cerita tentang seorang namanya Santri. Saya bawakan ini karena memang itu cara satu bukan di antara cara untuk mengenal Allah, di antara cara untuk melihat Allah. Ya, pengen melihat Allah nggak? Nah, tapi jangan dibilang wah Habib bilang bisa melihat Allah pakai hati, bukan pakai apa? Pakai mata. Ya, si Hasan ini santri 5 tahun di pesantren, kehabisan bekal, orang tuanya sudah meninggal, dia pulang kampung, kawinlah dengan wanita kampung, dia kerja sawah, bercocok tanam, tidak berhasil, rugi selalu, sampai salah seorang temannya mengatakan, Hasan, kamu kan pintar silat, kenapa kamu tidak ke pasar, megang pasar, menjadi jagoan pasar. Di sini sama jagoan pasar ya, jagoan pasar, megang pasar, centeng. Dia ragu-ragu untuk mengambil itu ajakan. Hanya karena keadaan ya sudah dia ikut dengan temannya megang pasar. Betul aja, dia menjadi jagoan pasar. Yang pencuri-pencuri yang suka mukul lah, setornya sama dia. Dia tidak mukul, tapi tetap dosanya pasti sama. 5 tahun di pasar lagi dia. Mondok di pesantren 5 tahun, di pasar 5 tahun. Sekali waktu lihat saudara-saudaranya, teman-temannya datang mau belanja kitab, dia ngumpet malu. Ya Allah, sedih hatinya. Santri-santrinya dengan wajah yang cahaya datang ke pasar untuk membeli kitab, bukan jalan-jalannya. Ya, ada yang jalan-jalan mau beli kitab, padahal beli kitabnya satu, jalan-jalannya banyak loh. Akhirnya pulang ke pesantrennya harus tashihun niyah, memperbaiki niat, harus sholat taubat untuk bisa mengerti kitab. Sebab matanya sudah terluka di pasar. Cerita si Hasan, akhirnya dia mengatakan dalam hatinya ketika bersembunyi, ya Allah saya mau tobat. Saya besok datang ke guru saya mau tobat. Pulanglah dia ke gurunya. Guru, saya datang ke sini ingin diarahkan tobat kepada Allah. Kenapa kamu? Saya dengar kamu maju di pasar. Bukan maju guru, berlumuran darah katanya. Ayo silakan kamu wudhu sana. Masuk kamar mandi, dia berwudhu nangis. Didengar oleh gurunya, terisak nangisnya. Kenapa kau menangis? Guru sudah 5 tahun tidak berwudu, saya malu kepada Allah. Gurunya mengatakan banyak orang punya dosa ketika wudu nggak pakai nangis. Kamu bisa menangis, itu pintu kamu sudah dibuka oleh Allah. Pintu kamu sudah dibuka oleh Allah. Lanjutkan wudu sambil nangis. Sebab dalam hadis ketika seorang muslim berwudu, para ulama mengatakan wudu itu menghapus dosa kecil, tapi bisa menghapus dosa besar kalau diikrarkan taubatan nasuha ketika wudu. Dalam amal apapun, jangan pernah meninggalkan syarat yang diberikan oleh para ulama. 3 syaratnya: an-nadam wal azam ala adamul aud wal igla. Syarat taubat an-nasuha. Bahkan ketika sedekah, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah aku tidak akan mengulangi, ya Allah. Maka sedekah yang 10.000 itu pun kalau disertai dengan taubatan nasuha, maka yang hapus dosanya bukan kecil, al-kabair, semua yang dosa besar. Menerima tamu pun demikian. Ya Allah saya menerima tamu, ya Allah dengan sunnah nabimu, ya Allah ampuni aku ya Allah dosaku, dan minta ikrar taubatan nasuha. Sungguh merugi orang dalam amal-amalnya tidak disertakan taubatan nasuha padahal bisa. Maka setiap hari dia punya dosanya kayauma waladatu ummuh, bersih seperti orang baru dilahirkan dari perut ibunya. Penting sekali, jangan pernah. Betul para ulama hanya menyebutkan dosa kecil, antara sholat fardu pun fardu,
Tapi mereka memberikan isyarat, sertakan dengan taubatan nasuha, maka yang itu kecil menjadi besar semua. Akhirnya si Hasan wudu dan sambil bertobat tadi itu. Ketika basuh muka, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah, dosa mukaku, yang kecil, yang besar, yang zahir, yang batin. Tangan pun demikian. Kalau kita wudu, nah itu taharat dari salah saja, nggak ada isinya minta pengampunan dosa. Tapi si Hasan keluar dari kamar mandi itu seperti baru dilahirkan dari perut ibunya, bersih semua. Selama tidak berhubungan dengan tetangga, dengan saudara itu nggak bisa ampun, harus minta maaf. Ya. Maka kemudian dilanjutkan wudunya sambil menangis. Lalu sholat, Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi lagi. Datang kepada guru, kayaknya susah saya sholat. Tiap sholat itu maksiat saya kelihatan semua itu. Kelihatan saya sedang diseret ke neraka oleh Allah. Bagaimana? Wahai anakku, banyak orang punya dosa, sholatnya pakai nangis. Tapi kau bisa menangis dan bisa melihat dosamu itu, itulah inti daripada khusyuk, permulaan khusyuk. Ketika Allahu Akbar, bayangkan kita ini ada di bawah neraka yang paling bawah. Allahu Akbar, minta kepada Allah bangkitkan. Ambil aku ya Allah yang di pojok ini dan gabungkan dengan para kekasihmu ya Allah. Kalau sudah lupa itu dudukan kita nggak bakal nangis. Ya, ulama itu melihat dirinya berada di paling bawahnya neraka. Ulama itu selalu mengatakan dalam dirinya, ketika semua dipanggil oleh Allah, yang sudah surga neraka sudah masuk, tinggal dia sendiri di padang mahsyar. Ya Allah, aku hambamu tertinggal. Allah tidak memperhatikan dia dan tidak mengakui dia. Yang saya khawatirkan itu saya, katanya. Ketika semua umatmu dimasuk surga semua, ketinggal satu. Ya Rasulullah, saya umatmu. Rasul tidak menengok, engkau bukan umatmu, kau selalu menyakiti umatku. Ingat, kau selalu menyakiti umatmu. Jangan pernah menyakiti umat Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama ketika sholat subuh selalu mengajak kita salaman untuk saling memaafkan. Habis asar saling bersalaman. Dibilang bid'ah. Dia nggak tahu alamnya dia. Kita sedang ingin memberikan saling memaafkan sambil bersalawat dalam hadis. Idza tasafahal musliman wa sallaya alayya ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama ma ta'akhkhar. Bila dua orang muslim bersalaman dan bersalawat kepadaku, Allah ampuni dosa keduanya. Tambah lagi dengan taubatan nasuha, maafkan saya zahir batinnya, bukan basa-basi. Maafkannya. Enggak, maafkan saya zahir. Jadi keluar dari masjid sudah dosa kecilnya hilang, besarnya hilang, dan dosa kepada teman kita pun hilang semua. Subhanallah. Dan kalau ada yang sudah meninggal, bagaimana caranya? Sertakan dalam doa kita, ya Allah ampuni orang, ya Allah sertakan dalam doa saya orang-orang yang pernah berbuat baik kepada saya dan orang-orang yang pernah saya dolimi dulu-dulu. Seumur hidup kita jangan pernah lupa itu doa, agar nanti di akhirat nggak ada yang nuntut. Dalam hadis yang masyhur, ketika seorang hamba ingin masuk surga, ditahan oleh orang yang pernah kita zalimi. Mungkin buahnya kita ambil atau ngomongin orang, ya Allah ini orang telah menyakiti saya. Maka dipanggil orang itu, dipertemukan. Ini orang setelah kau meninggal dia mendoakan terus kepada engkau. Kau tahu itu istana, itu harganya untukmu. Kalau kau maafkan dia, ya Allah aku maafkan dia, maka dapat istana dari Zamrud. Untuk orang yang selalu mendoakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada dia dan orang-orang yang pernah kita zalimi. Ya, kembali kepada si Hasan sholat Allahu Akbar, maka dia pun sholat sambil menangis, memandang dirinya, saya ini paling jahat, orang yang paling buruk, paling sebagainya. Memang betul manusia demikian. Siapapun dia kecuali para nabi itu bersifat busuk. Kita ini bersifat sombong, dengki, iri, pelit, itu sifat buruk semuanya ada. Dengan ilmu kita menahan, bukan menghilangkan. Tidak mungkin menghilangkan sifat busuk dalam diri kita. Nabi Allah Yusuf mengatakan apa? Wa ma ubairi'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa buruk ada dalam diri kita.
Cuma kita dengan ingat kepada Allah ditahan. Mau ngomong diam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, mau hasud, astagfirullah. Dengan ilmu kita tahu bahwa kita ini binatang yang nakal. Banyak hasudnya, banyak sombongnya. Dengan ilmu belajar di sini kita tahu penyakit-penyakit kita. Lagi kumpul sama orang pasti banyak ngomong. Lagi kumpul sama orang pasti mata menilai. Ini orang sombong, ini orang nggak tahu adab. Dia lagi ini orang diem aja, tidur nggak dengerin. Berbicara itu dia punya hati ini, ngomong terus. Mau hadir majelis duduk aja sambil bawa buku. Jangan lihat kiri kanan tuh. Dikit jangan lihat lagi. Jadi nggak sibuk dengan ini nggak duduk lihatin ya udah pulang dari majelis. Kamu tadi iya hadir majelis cuma tadi banyak yang ngomong sana. Belah sini ada yang duduk begini. Pulangnya bukan dapat ilmu, dapat hatinya jadi apa? Jadi kotor. Ya. Kembali kepada si Hasan tadi yang lihat dirinya dalam keadaan kurang sekali. Sholat, Allahu Akbar, menangis dia. Sampai selesai menangis, dia mantan guru, kira-kira kapan, apa tanda diterimanya taubat saya? Tunggu, kalau Allah kehendaki di dunia, kalau enggak di akhirat nanti, tunggu saja. Maka dia pun menunggu. 3 bulan kemudian datang kepada gurunya, guru 3 bulan berlalu, saya punya usaha menanam, bagus. Tidak ada yang mengganggu saya, tidak yang mencuri saya. Padahal saya tukang curi, tak mengganggu. Guru yang mengatakan sabar, nanti akan datang. Sampai 6 bulan kemudian istrinya mengatakan, Hasan, anak kita panas. Ini malam-malam begini saya keluar. Iya, gerimis iya. Mau tidak mau seorang ayah itu, makanya seorang ayah harus mengenalkan kepada anak-anaknya tentang pengorbanan si ibu. Dan si ibu mengenalkan kepada anaknya pengorbanan si ayah. Hei anak, kalau lagi duduk bareng mengatakan, istriku ingat nggak waktu kamu mau hamil dia susahnya bagaimana depan anaknya, kamu muntah-muntah, lalu kemudian kau melahirkan, menyusui. Ceritakan kesulitan si ibu kepada si anak depan anaknya, agar si anaknya tahu betapa besar pengorbanan si ibu. Si ibu pun tidak kalah, iya ayah kamu pun demikian, demikian, demikian. Sampai ceritakan semuanya agar si anak tahu bagaimana pengorbanan sang ayah. Madrasah pertama menanamkan keagungan kepada orang tua adalah di rumah. Bukan kemudian si ibu menceritakan, bapak kamu malas sholat. Ibunya nggak mau kalah, bapaknya nggak mau kalah. Ibu kamu rakus, dikasih sedikit nggak mau cukup. Ditanamkan berita buruk kepada anaknya tentang orang tuanya, maka ta'zim pun berkurang. Kembali kepada cerita si Hasan, ini panjangnya, dikit lagi enggak? Bismillah. Lalu si Hasan 6 bulan kemudian keluar mencari obat. Kerebongan, kena ada gerimis. Keluar, sebelum waktu mendekati warung, itu pintu warung terbuka. Ada maling keluar dan dikejar oleh yang punya warung. Maling keluar. Ternyata orang kampung yang dilihat ada orang kerebongan dekat warung. Dia tidak tahu ini bukan malingnya, dipukulin sekampung itu si Hasan. Yang punya warung balik lagi, kalian mukul siapa? Maling. Ya Allah, malingnya sudah lari ke sana. Ini siapa yang kalian pukuli? Ternyata si Hasan yang babak belur. Satu kampung dibawalah ke rumah si Hasan dan mereka minta maaf. Apa jawab si Hasan? Nggak apa-apa, ini yang saya tunggu-tunggu. Betul guru saya akan datang semuanya. Dia tunggu-tunggu dan penungguan itu selanjutnya sampai meninggal. Sehingga anaknya ketika menumpahkan kopi dia mengatakan, ayah, biasanya ayah marah kalau saya menumpahkan kopi. Dulu anakku, sebelum ayah tahu siapa diri ayah, sekarang saya tahu, kau tumpahkan tiap hari, itu ayah berhak mendapatkan itu. Istrinya pun demikian ketika dia lupa masak atau apapun. Biasanya abang marah, dulu abang marah ketika abang tidak tahu, nganggap diri saya santri, ayah marah. Ketika nganggap saya santri, suamimu marah. Tapi sekarang saya tahu, saya bukan santri, saya preman. Tiap hari pantas seperti ini. Jadi jangan pernah melupakan dosa dan balasan dari Allah setiap saat. Jadi kalau ada motor mogok, alhamdulillah. Kenapa? Pasti ada dosa yang diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Kesenggol sedikit, alhamdulillah. Ini si Hasan ketika minta maaf semua, nggak apa-apa. Ini yang saya tunggu-tunggu. Datang kepada gurunya, guru,
sudah datang jawaban dari Allah. Terima kasih guru, terima kasih guru. Dengan senangnya dipukulin sekampung karena itu jawaban dari Allah. Orang yang melihat pasti gila ini orangnya. Nggak mungkin terima kasih sama orang kampung digubukin, nggak ada, itu pasti wali. Itulah wali. Santri turun menjadi bawah, menjadi yang hina, di situ dia baru tahu bahwa dia orang yang hina. Disitulah baru dibukakan pintu futuhnya setelah menganggap dirinya penuh dosa. Lalu mengatakan, guru, saya pengen satu lagi tingkatan. Apa? Ingin melihat Allah, bisa nggak? Bisa. Bisa kau lihat Allah. Perhatikan semuanya, kau akan melihat Allah. Perhatikan semuanya, kau akan melihat Allah. Dan jangan cerita sama orang, nanti orang dianggap kau gila katanya. Baik guru. Sekali waktu diajak oleh temannya untuk pergi umrah. Pergilah umrah. Selesai umrah, dia teman-temannya mengatakan, ini masjid besar, ada tiang-tiang, kau tinggal tunggu di sini. Ini tandanya kau di sini jangan kemana-mana. Nanti hilang. Ini bukan masjid kecil. Baik, dia tunggu di situ. Beberapa menit kemudian dia merasa haus. Dilihat ada air di satu tempat, termos besar. Mau jalan ke sana, takut temannya datang nggak dapat. Dia bingung hatinya mau minta air. Tiba-tiba ada orang menawarkan air. Mau air? Oh terima kasih. Diminumlah air. Setelah minum air, ini gelasnya ditaruh mana? Takut membuat sampah. Ketika dia bingung dan satu orang sudah selesai minumnya, sudah berikan ini air, gelasnya. Subhanallah. Duduk lagi, dia melihat ada rak Quran jauh, dia mengatakan mau baca ke sana tapi nggak bisa. Tiba-tiba sebelahnya mengatakan mau baca Quran? Iya, silakan baca Quran. Bacalah Quran. Selesai baca Quran, dia bingung taruh Quran di mana. Tiba-tiba sebelah sudah baca Quran, sini Qurannya. Subhanallah, kayak di surga ya. Mau air ada, mau Quran ada. Ya. Tapi ini capek juga nunggu teman sebelum balik-balik. Datanglah satu orang, Pak Ustadz kan tinggal di hotel sebelah. Saya kebetulan di sebelahnya. Ayo kita pulang bareng-bareng. Tunggu dulu. Dia ngadep Ka'bah, dia sujud. Ya Allah, betul kata guru. Perhatikan semuanya, kau akan melihat Allah. Ternyata yang membawakan air engkau, yang membawakan Quran engkau, dan sekarang akan menuntun ke hotel pun engkau. Maafkan aku buta ya Allah. Subhanallah. Perhatikan semuanya, akan melihat Allah. Dia pulang ke gurunya dan teriak-teriak, guru, dari jauh. Ra'ait Rabbi, teriak, aku telah melihat Allah, Gurunya memeluk dia, sekarang ke waktunya. Tidak ingin dikenal oleh orang, menjauh dari orang, karena takut itu perkenalan hilang. Tapi ada yang memang wajib turun ke masyarakat, harus terus turun ke masyarakat dengan berat. Kalau ketemu masyarakat banyak ujian, nggak turun musibah. Mana lebih baik tinggal di gunung, turun ke masyarakat? Ya turun ke masyarakat. Itu dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, itu diantara bagaimana mengenal Allah. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad apa? Waktu minum, alhamdulillahilladzi saqani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi minum saya. Anaknya bertanya, Bapak kan minumnya di rumah paman. Iya, yang berhak, yang hakikatnya Allah memberi minum. Makan lagi, alhamdulillah at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan saya. Ayah, kan paman yang ngasih makan. Ya Allah, anakku nggak ngerti-ngerti juga. Hakikatnya Allah. Lalu si ayahnya mendapatkan uang hadiah atau dari kerja, dia taruh di atas kepalanya. Lama, ayah, itu dunia kenapa kau diletakkan di atas kepala? Dunia bukan hina. Wahai anakku, kalau kau tahu dari siapa hakikatnya, demi Allah kau tidak akan turunkan dari kepalamu. Wallah min rabbil alamin, dia teriak terus. Sampai anak mengatakan, apa cukup ayah, aku sudah paham. Itu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Tapi ketika berdoa tadi, ud'uni astajib lakum, minta itu jalan. Ya Allah, kenalkan aku kepada, makanya dikatakan ad-dinu nasihah. Guna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li rasuli wa li kitabih wa ammatul muslimin wa ammatihim. Din agama adalah menasihat kepada kita untuk memenuhi hak Allah. Kenalilah Allah. Ta'araf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam ketika engkau dalam keadaan senggang, maka Allah akan datang kepada engkau ketika engkau dalam keadaan susah. Ta'araf ila Allah fil raha, ta'araf, kenali. Ya wallahu alam bis-shawab. Allah manawwir qulubana bil ilmi waj'alna min ahli ilmi wanfa'na ma 'allamtana. Wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mau sedikit tambah 1 menit boleh?
Nah, ada wiridan. Wiridan itu nanti barang-barangnya. Wiridannya pakai hati. Wiridannya pakai hati. Ketika saya mengajak saudara misalkan, ya Allah, maka hati kita menjerit dengan keras, dengan sekeras-kerasnya, seakan kita ada di planet atau di galaksi, dan suara kita ingin menggelegar seluruh alam semesta itu, menyebar semuanya. Ya, yang dengan hayalan tangan kita ke atas, padahal tidak ke atas tapi menghayalkan begini, menghayalkan. Kita teriak dengan keras-kerasnya agar para nabi yang di langit dan para malaikat mendengar semua. Ya Allah, ini suara siapa? Itu teriakan hambaku dengan hatinya yang bisa tembus 7 lapis langit. Kalau pakai mulut ke belakang juga nggak kedengeran. Tapi dengan hati itu yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teriak minta, ya Allah, jagalah iman Islam saya dan keluarga saya, anak saya. Minta kepada Allah. Seperti seorang ibu ketika lagi masak, lagi mencuci, ya Allah, saya mencuci bukan karena saya budak suami saya. Saya memasak bukan karena saya budak anak saya. Saya masak dan mencuci hanya untuk Engkau ya Allah. Karena dalam salatku pun aku melakukan demikian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi saya masak pun karena Engkau ya Allah, bukan karena suami saya, bukan karena anak saya mencuci. Tapi suami saya lagi nggak punya kerjaan ya Allah, berikan ya Allah pekerjaan. Suami saya dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah. Saya juga di rumah lagi nggak ada beras ya Allah, mudahkan beras. Dia bicara sambil bisa menangis seorang ibu ketika demikian. Sebab dia tahu dia bekerja bukan kepada manusia, untuk Allah. Ketika memasak, membersihkan rumah sambil mengatakan, itu lebih afdal daripada wanita yang kemudian sholat di masjid 1000 rakaat. Dia mengerjakan sesuatu yang menyenangkan orang lain. Kemudian dia bicara kepada Allah dan berdoa di tengah-tengah amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya akan bacakan, ya Allah, saya pelan-pelan, tapi kalian teriaknya dengan keras. Tapi ini jangan diamalkan banyak ya. Nanti diamalkan banyak, akhirnya nggak nafsu makan, nggak nafsu kerja, udah nggak mau kerja. Duduk di rumah, jangan itu. Kerja wajib ya, cari nafkah wajib ya. Cuma kalau lagi sendiri di rumah, lagi sumpek teriak, ya Allah, itu hilang langsung. Ya, walaupun gak punya uang, senang lagi. Lagi pusing, langsung gembira lagi. Ayo kita teriak, ya Allah, ya Allah. Sambil angkat tangan, tapi dengan hayalan, bukan diangkatnya. Seteriak dengan keras-keras, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Meremkan mata boleh ya, sambil merem, teriak sekeras-keras, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. ربنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ربنا تقبل منا بسم الله الرحمن الرحيم وتب علينا وتب علينا اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتحية السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا. Jazakumullah khairul jazaa. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Al-Habib Muhammad mengajarkan supaya terikat hubungan kita dengan Rasulullah, supaya kita selalu merasakan apa yang kita kerjakan itu adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana cara kita bisa melihat Allah bi'ainil basirah, dengan mata hati kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi penambah ilmu yang bisa kita praktekkan dalam setiap keseharian kita. Apapun yang kita kerjakan, hendaklah selalu dengan khusyuk dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
setiap pekerjaan kita, apalagi beliau di akhir tausiahnya khususnya ibu-ibu yang bekerja di rumah memasak dan yang lainnya, apabila diniatkan semua karena Allah lebih afdal daripada orang yang sholat 1000 sunnah 1000 rakaat. Tapi kita praktikkan, kita amalkan apa yang beliau sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan beliau sehat walafiat,